Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah pilih di setiap masalah, di setiap hajat, di setiap keinginan. Allah sudah pasangkan semuanya dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahi alladzi wa'ada lil muttaqin was salihin والشاكرين والراكعين والساجدين والتائبين الجنة تجري من تحتها الأنهار نشهد أن لا إله إلا الله هو رب الغفار ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أحسن البشر اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة والسلام على آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وقال الله تعالى نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Kita memohon dan meminta kepada Allah, ya Allah, mohon jadikan kami dan keluarga sebagai ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Mau masuk surga Bapak Ibu? Yang mau masuk surga malam ini ada? Agak berat juga ujiannya. Insya Allah semua menjadi ahli surga. Amin. Waqala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah dengan perantara sabar dan salat. Dan memang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah telah pilih di setiap masalah, di setiap hajat, di setiap keinginan. Allah sudah pasangkan semuanya dengan sholat. Apapun yang diinginkan, apapun yang dihajatkan, apapun yang menjadi masalah di kehidupan ini, Allah sudah pasangkan semua itu dengan sholat. Maka Allah katakan ista'inu bis-sabri was-salah. Apa misalkan masalah kita? Saya ini punya masalah Pak Ustaz. Apa masalahnya? Masalah saya ini susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kalau nampak orang susah, senang. Jadi kalau orang senang, nampak tetangganya renovasi rumah, meriang dia. Nampak tetangganya beli kulkas, kedinginan dia. Nampak tetangganya beli mobil, dia yang naik mobil duluan, ambulan. Langsung masuk rumah sakit. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu tanda hati berpenyakit. Lalu apa sholat yang bisa menyembuhkan penyakit hati ini, membersihkan kotoran-kotoran hati ini? Sholat yang bisa melembutkan hati, membersihkan hati, nama sholatnya sholat witir. Rutin-rutinkan witir, hati itu bersih insyaallah. Berapa rakaat witir ini? Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzabnya, wa aqalluha raka'atin. Paling sedikit 1 rakaat. Itu paling sedikit.
boleh witir 1 rakaat, boleh. Tapi ada yang bilang kalau tak sempat 3 baru 1. Enggak, dalam kitab ini boleh. Kalau kitabnya salah berarti penulisnya salah. Saya menyampaikan gitu. Tapi Imam Nawawi ini sudah disepakati kesolehan dan kebenaran keilmuan. Jadi 1 rakaat boleh witir, boleh. Surahnya apa? Surah langganan saja. Qul huwallahu ahad. Kalau ada hafal qul huwa Ustaz Yasin boleh. Ini hebat. Qul huwa tak hafal Yasin hafal. Yasin, Allahu Akbar. Betul-betul Yasin, tidak kurang, tidak lebih. 1 rakaat, kapan kami buat? Kalau mau ikut amalan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selalu dia witir sebelum tidur. Dia selalu witir sebelum tidur. Boleh mencontoh itu. Kalau mau ikut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab selalu witir bersama dengan tahajud. Jadi yang mana yang baik? Insyaallah pilihlah salah satu, tak boleh kedua-duanya. Karena Nabi sampaikan la witrani filail, tak boleh 2 witir dalam 1 malam. Pilih salah satu. Jadi kalau ingin lembut hati, witir diwiridkan, dirutinkan, insyaallah. Yang kedua, kami ini Pak Ustadz punya masalah. Memang hidup ini banyak masalah, Pak. Di Indonesia ini cuma ada 1 yang tak ada masalah. Pegadaian. Pegadaian itu tidak ada masalah ya. Karena dia punya slogan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masalahnya gawat dan awak yang membayar. Kami ini punya masalah Pak Ustaz. Memang banyak masalah. Kadang suami baik, istri tak baik. Kadang suami baik, istri baik, anak tak baik. Kadang anak baik, istri baik, suami baik, mertua tak baik. Kadang suami baik, anak baik, mertua baik, tetangga tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, tetangga baik. Kadang juga ada teman kerja tak baik. Macam aja lah masalah. Maka 1 doa yang tak boleh kita panjatkan. Apa doanya? Ya Allah, jangan timpakan kepadaku masalah. Itu tak boleh. Sama 1 lagi doa yang tak boleh dipanjatkan. Apa itu? Ya Allah, semua rezekiku yang tertahan di langit mohon turunkan ya Allah. Itu tak boleh. Kenapa? Karena kalau rezeki kita diturunkan semuanya sekaligus, habis rezeki itu. Apa yang kita alami? Mati, meninggal. Karena Rasulullah sampaikan tidaklah meninggal seorang hamba Allah kecuali rezekinya habis. Sakit itu sebab saja, tabrakan itu sebab saja. Intinya karena rezekinya sudah habis, meninggal. Maka tidak boleh doa minta rezeki banyak-banyak itu. Ya Allah, semua rezekiku yang tertahan di langit mohon turunkan semuanya ya Allah. Dikasih Allah tuh rezeki semua ya, selesai hidup kita. Lalu kenapa yang pertama tadi nawala, ya Allah jangan timpakan kepadaku masalah. Karena masalah itu hukum alam, tidak bisa tidak. Tapi yang boleh kita doakan adalah, ya Allah kuatkan aku di setiap masalah yang ku terima. Berikan aku, bantu aku di setiap masalah ini ya Allah. Itu boleh. Lalu kalau kami punya masalah, sholatnya yang bisa meringankan masalah ini, yang bisa membantu kami, sholatnya sholat apa? Namanya sholat tahajud. Orang yang merutinkan tahajud, wajalna min kulli dhaiqin makhraja. Setiap masalahnya Allah beri solusinya. Itu orang yang sering tahajud. Kapan tahajud ini Pak Ustaz? Tahajud ini dalam kitab fikih sunnah juga, dalam kitab Bidayatul Mujtahid disampaikan, yusamma tahajud li'annahu shalah ba'da naum. Disebut tahajud karena sholat itu dilakukan setelah tidur. Asal sudah tidur boleh tahajud. Walaupun jam 11, selesai sholat Isya atau bangunnya jam 11, boleh dia tahajud, boleh. Itu namanya sepertiga awal.
Bangun dia jam 1 boleh dia tahajud, boleh. Itu namanya sepertiga kedua. Bangun dia jam 4 boleh dia tahajud, boleh. Itu namanya sepertiga akhir. Jadi kenapa saat tahajud itu sering disebut sholat di sepertiga akhir? Karena malam itu dibagi 3 bagian. Jadi kalau dia sudah tidur dia boleh tahajud. Kadang ada model orang karena ingin tahajud jam 4, bangun dia jam 1, oh belum lagi, nanti sajalah jam 4. Padahal jam 1 itu udah boleh dia tahajud, tapi dia tidak mau. Bangun dia jam 2, belum jam 4 lagi, tidur dia lagi. Bangun dia setengah 3, belum jam 4 lagi, tidur juga dia lagi. Bangun dia setengah 4, setengah jam lagi, tidur dia. Terbangun dia jam 8. Ini bukan tahajud aja lewat, subuh pun lewat. Maka nama ada sekarang nama sholatnya sholat subahabu. Apa itu sholat subahabu? Subuh sambil duha. Itu jalan 7 jam 8 subuh sambil duha. Jadi kalau jam 11 sudah tidur kita boleh tahajud boleh. Walaupun tidur ayam Pak Ustaz, itu pula manusia nih Pak. Dia yang tidur ayam pula yang disebutnya. Tidur tak lelap, tidur ayam. Kaki tak pakai sendal, kaki ayam. Tak berani keluar malam, mental ayam. Tulisannya jelek, cakar ayam. Tidak ada salah manusia, yang salah itu ayam. Kalau pun udah tidur boleh tahajud, silakan. Ada sekarang model tahajud tuh redup lampunya, yang hidup waktu Ramadan kemarin. Saya ngalami langsung karena diminta ngisi kajian itikaf. Pertama sebelum acara tahajud dimulai, lampu tuh seperti ini, terang, segar kita Pak, sedap. Kata pengurus masjid, Bapak Ibu, insyaallah salat tahajud akan segera kita mulai. Minta silakan untuk membuat saf. Berdiri saf tuh, semua yang menyusun saf langsung dimatikan oleh pengurus dalam tuk 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 mati. Yang hidup lampu mana? Tinggal lampu imamnya saja. Udahlah tadi tak tidur, siang, malam habis pengajian, lanjut dengan itikaf pun belum tidur, goyang. Redup, ada istilahnya kalau sholat tahajud itu redup Pak Ustaz. Tidak boleh terang-terang. Kasihan. Yang ngantuk tuh kalau dikasih redup tambah sedap khusyuknya. Jadi boleh tahajud itu terang-terang ya. Boleh. Jadi tahajud ini insya Allah sholat yang akan meringankan atau dibantu oleh Allah masalah kita. Terus apa lagi masalah? Kami ini Pak Ustaz punya banyak permintaan. Kalau punya banyak permintaan, Allah sudah sediakan sholat, namanya sholat hajat. Kapan sholat hajat dibuat? Kapan sajalah, kecuali di waktu yang dilarang sholat. Tak boleh. Kemudian kami ini Pak Ustaz punya permohonan. Apa permohonannya? Agar Allah murahkan rezeki kami. Ada sholat supaya murah rezeki, namanya sholat duha. Berapa rakaat minimal? 2, maksimal 8. Memang ada khilaf, ada mengatakan 12, ada mengatakan 8. Tapi jumhur ulama mengatakan 8. Boleh 2 rakaat 1 salam, boleh 4 rakaat 1 salam, boleh 6 rakaat 1 salam, boleh 8 rakaat 1 salam juga boleh, tapi rawan. 8 rakaat 1 salam rawan ini. Ini udah rakaat keberapa mulai ini ya? 8 rakaat 1 salam. Tapi kalau ditanya boleh, boleh. Nah, inilah yang Allah sampaikan, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan perantara sabar dan sholat. Semuanya ada sholat. Tinggal kita pilih apa keinginan, apa masalah, apa hajat, apa yang diharapkan. Sudah Allah sediakan sholatnya masing-masing. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi
khutwatin ila shalah sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan setiap langkah kaki menuju masjid adalah sedekah. Kami tak melangkah dah Pak Ustaz. Kami naik mobil. Kami tak melangkah menuju masjid nih. Kami naik Honda, naik motor. Nah itu hitungannya bagaimana? Karena Nabi katakan setiap langkah kaki menuju masjid sedekah. Dalam hadis yang lain dikatakan setiap langkah kaki itu Allah ampuni dosa. Langkah kaki yang kedua Allah tinggikan derajat. Terus ada yang tanya, kalau naik mobil gimana bos? Ada yang jawab kalau naik mobil itu putaran ban. Berapa kali ban yang berputar? Kalau naik Honda putaran rantai. Berapa kali rantai itu berputar? Macam-macam aja lah jawabannya. Tapi yang jelas setiap langkah kaki kita menuju masjid ini adalah sedekah kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat man shalla alayya marrah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepadaku satu kali kata Rasulullah, Allah berselawat untuknya 10 kali. Untuk itu Bapak Ibu, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, Alhamdulillah, memuliakan kita hormati pengurus masjid Al-Muhajirin segenap jajarannya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat badan, sehat hati. Tidak ada yang sakit hati malam ini. Karena katanya daripada sakit hati lebih baik lebih baik tidak sakit. Karena sakit gigi tidak sakit. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur, berterima kasih kepada manusia, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita dapat bersua bersama dalam momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hebatnya Maulid ini, Pak. Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan dan kemuliaannya. Meskipun dia tak bersama kita secara fisik, tapi manfaatnya masih kita rasakan hari ini. Yakin saya kalau tidak kena Maulid tak datang saya di sini. Dan tidak juga dihidangkan tadi, alhamdulillah 4 sehat 5 sempurna. Tak bersilaturahim kita kalau tidak karena Maulid. Ya, alhamdulillah malam hari ini karena Maulid kita bertemu. Apa yang ingin kita sampaikan tentang Maulid ini ada 3 hal insyaallah. Kalau selesai 3 ini selesailah dia. Kalau tak selesai diselesaikan nanti sama pengurus masjid. Ketua badan dakwah ada juga, ada 2.
Nanti sambil selesaikan. Yang menjadi sering pertanyaan Bapak Ibu tentang kenapa kita harus memperingati Maulid, kan begitu. Tapi ada juga orang yang tak memperingati Maulid tapi isinya Maulid juga. Ada juga yang model begitu. Lalu kenapa kita harus memperingati Maulid ini? Apa hukumnya memperingati Maulid ini? Karena ada jamaah saya, Pak, balik-balik dia pulang dari masjid, ditanya sama kawannya, dari mana? Maulid. Kata kawannya itu, masuk neraka engkau. Balik dari masjid dibilang masuk neraka. Kenapa? Karena itu tak boleh. Lalu bagaimana hukum Maulid ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada seorang ulama, sebenarnya banyak. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Muhammad Ridha, beliau menulis buku namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya Muhammad Ridha. Di situ dia kisahkan berapa ratus ulama dulu sebelum kita hidup itu memperingati Maulid. Tapi kita tak kajilah satu-satu ulama, nanti tak tuntas kaji kita yang lain. Saya ambil satu ulama saja. Siapa nama ulamanya? Imam As-Sayuti. Insya Allah ulama ini familiar bagi kita, karena dia punya kitab yang menjadi kitab rujukan di semua negara. Kami dulu waktu di Mesir, di Al-Azhar itu disuruh dosen kami kalau mau belajar tafsir Indonesia katanya. Nah, Indonesia. Tafsir Indonesia, tafsir Jalalain, wa tafsir Ibnu Katsir. Ikra hada tafsir. Kami disuruh sama dosen tuh, kalau untuk orang Indonesia, tafsir yang pas itu kata dia, tafsir Jalalain. Awak tengok penulis tafsir Jalalain ini ternyata Imam As-Sayuti. Dan tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah tafsir Ibnu Katsir sudah kenal lah kita. Apa kata Imam As-Sayuti, Pak? Dia berpendapat dalam fatwanya, kalau bahasa kita yang disebut begini, kurang lebih, siapa yang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang mereka untuk memperingati Maulid Nabi sebagai tanda cintanya kepada Rasul, kemudian mereka mengaji tentang Maulid Nabi, kemudian di situ mereka makan-makan. Disebutkan ada makannya. Alhamdulillah snack udah dibagi. Kalau kurang masih boleh. Ternyata budaya makan dengan mengaji itu udah lama. Tapi sekarang ini ada orang yang tidak mau. Siap ngaji tidak mau makan, atau kalau pengajian dia larang makan. Ada tuh model begitu. Padahal mengaji sama makan-makan itu udah menyatu deh. Bukan masa kita nih, masa dahulu udah menyatu. Khawatir kita ada kalau ada bahasanya, Bapak Ibu, nanti kita pengajian, insya Allah selesai pengajian kita akan makan bersama. Ramai yang datang. Terus apa komentar orang? Itu ramai itu Pak Ustaz karena ada makannya tuh. Masya Allah. Sukuzon, tak boleh. Kenapa sering dibuat ada pengajian, ada makan-makan? Karena Imam Sayuti begitu dia sampaikan ke kita. Ini di Maulid Nabi, ada peringatan Maulidnya, ada makan-makannya. Apa kata beliau? Wa kulluha, semua yang melakukan itu, yang datang itu, yang makan-makan itu, walahul ajra, dapat pahala. Itu kata beliau. Jadi kita memperingati Maulid Nabi ini kenapa? Karena ingin dapat pahala. Dapat pahalanya Pak Ustaz? Insya Allah. Imam Sayuti kata mereka tak dapat. Siapa mereka? Ada nggak kitabnya? Tidak ada Pak Ustaz. Berarti kalah lah sama Imam Sayuti. Imam Sayuti ini sudah punya banyak kitabnya dan menjadi rujukan referensi. Kata beliau, memperingati Maulid Nabi ini dapat pahala. Tapi kadang pertanyaan yang mendasar begini, Nabi memperingati Maulid Nabinya enggak? Maulid dia enggak? Apakah Nabi memperingati hari kelahirannya? Karena Maulid ini kan artinya hari kelahirannya. Apakah Nabi memperingati hari kelahirannya? Jawabannya, ya betul. Nabi memperingatinya. Kapan Nabi memperingatinya? Nabi pernah
puasa Senin dan menyuruh sahabatnya puasa Senin. Lalu kata Nabi apa? Kata sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa kita puasa hari ini ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Apa kata Nabi Muhammad? Hala yaumul maulid, hari ini hari aku dilahirkan. Coba. Nabi memperingati hari ini aku dilahirkan. Ini kan bahasa yang sering kita ucapkan ketika ulang tahun. Ada acara apa? Acara ulang tahun. Kenapa ulang tahun hari ini? Karena hari ini saya dilahirkan. Akan begitu bahasanya. Karena hari ini Nabi dilahirkan hari Senin, maka Nabi puasa Senin. Jadi Nabi memperingati ulang tahun. Kita ini tinggal meneruskan saja. Kalau Nabi setiap pekan, ya kalau kita ini paling tidak setahun sekali. Kalau tidak setahun sekali, seumur hidup sekali. Ini macam sholat tasbih jadi. Kalau bisa sehari sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, kalau tidak bisa seumur hidup sekali. Itu salat tasbih. Tapi kami pernah dengar yang memperingati Maulid Nabi ini dan Maulid ini merupakan hal yang bid'ah. Ternyata kalau Bapak Ibu dibilang bid'ah, marah tidak Bapak Ibu? Bu, Ibu kalau dibilang, Bu jangan itu bid'ah, Ibu marah tak? Bapak marah tak? Kalau saya tak marah. Kenapa tak marah Pak Ustaz? Karena bid'ah itu artinya baru. Bid'ah itu artinya baru. Yang saya kalau dibilang Ustaz bid'ah, saya senang. Berarti Ustaz baru. Pak, istrinya bid'ah ya Pak? Kalau dibilang istri bid'ah jangan marah Pak, senyum aja. Istri baru. Ibu kalau dibilang, Bu, mobilnya bid'ah ya Bu? Alhamdulillah iya. Artinya mobil baru. Bid'ah itu artinya baru Pak. Tidak usah marah kalau dibilang bid'ah. Amalan apapun kalau dibilang bid'ah kita jangan naik tensi. Awak tertikir lalu dibilang orang bid'ah, senyumin aja Pak. Selesai masalah. Kalau ada ditegur orang, kenapa kau buat begitu? Itu bid'ah, senyumin aja Pak. Selesai masalah. Kenapa? Karena bid'ah itu artinya baru. Terus katanya bosan masuk neraka. Nah itu perlu kaji kalau begitu. Tapi kalau dibilang bid'ah jangan marah. Itu yang pertama. Terus kalau dia mengatakan masuk neraka, itu perlu kaji. Ternyata Bapak Ibu, ada seorang ulama. Kalau Imam Syafi'i seolah sudah tahu lah kita pendapatnya. Namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini ulama yang pertama. Insya Allah subuh besok kita akan kaji ulama-ulama fikih kita. Kenapa ulama-ulama kita berbeda-beda? Insya Allah subuh besok kita kaji. Tapi Imam Abu Hanifah ini Bapak Ibu, dia punya pendapat. Apa dia bilang? Nuqassimul bid'ah ila khamsatil aqsam. Kami bagi bid'ah itu 5. Coba. Bid'ah itu dibagi Imam Abu Hanifah 5. Jadi kalau ada yang bilang setiap bid'ah masuk neraka, itu bukan semua bid'ah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang sunnah. Macam loh, bid'ah kok wajib? Emang ada bid'ah wajib? Ada. Bid'ah tapi wajib. Apa kata beliau bid'ah yang wajib itu? Contohnya wasilah liqiraatil Quran. Pengantar untuk baca Al-Quran. Bagi Imam Abu Hanifah, baca Quran itu wajib. Sehingga dia mengatakan perempuan yang haid boleh baca Quran. Itu pendapat beliau itu. Boleh baca Quran perempuan yang haid. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh baca Quran. Kalau Imam Abu Hanifah boleh baca Quran. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah mengatakan baca Quran ini wajib. Coba bayangkan kalau seminggu dia tak baca Quran, apa tak emosi aja bawaannya? Yang tiap hari baca Quran pun kadang emosi ya. Apalagi seminggu tak baca Quran. Nampak orang senyum, apa senyum?
Kenapa senyum-senyum? Marah dia, emosi. Kenapa? Udah lama tak baca Quran, seminggu. Maka dalam pendapat Imam Abu Hanifah boleh baca Quran, itu pendapat beliau. Nah, dan beliau mengatakan wasilah li qiraatil Quran, pengantar untuk bisa baca Quran itu wajib. Mala yatimu wajib illa bi fahuwa wajib. Kalau yang wajib itu tak bisa kita dapat tanpa mengadakan sesuatu, maka hukum mengadakan sesuatu ini menjadi wajib. Saya tanya Bapak Ibu, saya tanya ibu-ibu lah. Kalau ibu-ibu ini jawabannya nggak pernah salah, Pak. Nah, jadi minta izin saya kalau malam ini saya banyak tanya sama ibu-ibu. Kenapa Ustaz tanya ibu-ibu? Karena ibu-ibu tidak pernah salah, Pak. Dari mana Ustaz tahu? Alhamdulillah saya sudah baca peraturannya. Pasal 1 ibu-ibu tidak pernah salah. Pasal 2 kalau ibu-ibu salah balik ke pasal 1. Jadi ibu-ibu itu tidak pernah salah. Kalau laki-laki ini salah semua. Diamnya salah. Kita dulu kalau mau baca Quran, sebelum bisa baca Quran, apa yang kita baca? Kalau saya dulu baca namanya alif-alif. Alif dia te, alif di bawah i, alif di depan u, a i u. Tapi kalau pas guru itu mengajarkan badu di atas bak, badu di bawah bin, badu di depan bun, ban bin bun. Disuruhnya baca tak saya baca. Badu di atas ban, baca tak. Kenapa? Saya mikir bagaimana caranya bisa badu di atas ban. Sedangkan sendiri saja di atas ban jatuh. Apa lagi badu di atas ban? Itu yang kita baca dulu Pak sebelum bisa baca Al-Quran. Adakah Nabi mengumpulkan sahabatnya Umar, Abu Bakar, Ali, Ta'al? Badu di atas ban, badu di bawah bin. Dan ada Rasulullah mentalakikan bacaan alif-alif itu sama sahabat. Lalu kita membaca itu. Kenapa? Supaya bisa baca Al-Quran. Maka hukum bisa baca alif-alif atau mengadakan kitab alif-alif atau buku alif-alif itu wajib. Itulah bid'ah yang wajib. Ma la yatimu wajib illa bi fahuwa wajib. Jadi kalau Bapak Ibu dibilang bid'ah jangan marah. Bisa jadi bid'ah itu bid'ah wajib. Satu. Kalau dibilang bid'ah jangan marah. Kenapa? Karena arti bid'ah itu adalah baru. Jadi nggak ada masalah kalau dibilang bid'ah. Yang tak boleh itu kalau bid'ah itu haram, itu baru. Kalau bid'ah yang haram itu baru tak boleh. Terus yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenal, ini ibu-ibu lagi saya tanya, kenal ibu sama Abu Lahab. Abu Lahab, kenal ya? Pak Lahab. Abu Lahab ini Pak, luar biasa. Terkutuknya luar biasa. Fir'aun itu seterkutuk-kutuknya dia. Itu udah paling terkutuk loh. Tidak ada surah Fir'aun. Cari lagi Al-Quran itu. Sekejam dan sepengkhianat apapun dia, seingkar apapun dia sama Allah, tidak Allah sediakan suratul Fir'aun. Abu Lahab ini hebat. Dia punya surah. Namanya surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Surah yang keberapa itu Bu? Berapa Bu? Kurangnya dia 104 dikurang 3. Kenalah itu 3 surah sebelum terakhir. Abu Lahab ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dapat dari guru ngaji, tapi nanti boleh Bapak Ibu tanya sama guru ngaji Bapak Ibu. Yang kita kaji malam nih, ini bukan tak boleh dikaji lagi ya. Nah ini boleh Bapak Ibu tanya-tanya lagi. Karena ada juga model kalau udah ngaji sama Ustaz, tak boleh ngaji ke yang lain. Tapi kalau ngaji sama saya malam ini, boleh Bapak Ibu ngaji ke yang lain. Apa kata guru ngaji saya? Ini Al-Lahab ini, surah Al-Lahab. Di huruf ba itu kan huruf qalqalah.
Sama kalau kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Qaf itu kan huruf qalqalah. Tapi beda Pak penyebutannya. Kalau dia laham ini tidak seperti al-falaq. Tidak, jadinya bacanya tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna. Tidak sama seperti qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kenapa beda? Disuruh kita itu tabbat yada abi lahabin wa tab. Begitu. Geram. Kalau ada ulah depan ni, begitu dah. Begitu. Marah betul kita sama Abu Lahab. Begitu disuruh kita memang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak gitu baca. Tapi tabbat yada abi lahabin wa tab. Marah, ada gitu yang disuruh itu. Lalu apa kisah Abu Lahab? Ada ulama bermimpi dia bertemu dengan Abu Lahab. Kalau ulama bermimpi, mimpinya benar Pak. Ya. Kalau ulama mimpi, mimpinya benar. Tapi kalau kita mimpi, itu tak apa sih. Udah mimpi macam-macam, jangan minta tafsir lagi. Pak Ustaz, saya mimpi. Kenapa mimpi? Apa mimpinya? Mimpi saya Pak Ustaz, udah jatuh saya, terus tepat ular saya Pak Ustaz. Ularnya kepalanya dua, tapi saya tak tahu kepala yang mana menggigit saya Pak Ustaz. Udah dipatok ular ini, saya ditimpa tangga lagi Pak Ustaz. Itu apa maksudnya Pak Ustaz? Kata Ustaz ini, itu maksudnya sakit. Udahlah mimpi aneh-aneh, minta tafsir lagi, itu lagi. Tapi ulama kita ni Bapak Ibu, dia bermimpi dia bertemu dengan Abu Lahab. Dia bermimpi dengan Abu Lahab. Lalu apa ditanya oleh ulama ini kepada Abu Lahab, kaifa haluka fil qubur? Gimana kabarmu di kubur? Apa kata Abu Lahab? Inna Allah yu'adzibuni. Allah itu menyiksaku, mengazabku, kata Abu Lahab. Ini diceritakan Abu Lahab. Tapi cerita ini cerita nyata, bukan cerita film. Film itu walaupun judulnya kisah nyata, kadang cerita itu berlebih. Kisah nyata, istri durhaka, matinya payah matinya. Habis itu mati juga dia Pak. Udah mati dibawa, pakai kerenda. Tengah jalan jatuh kerendanya, terbang mayatnya. Habis itu masuk dia ke kuburan sendiri. Sampai di kuburan itu meledak kuburannya. Wah. Pak pikir di mana lah kejadian. Abu Lahab kalau kuburannya aman-aman aja. Meledak. Itu lagi kisahnya atau memang judulnya, tapi kadang cerita dia lebih. Nah kalau itu betul, ditanya ke Abu Lahab, gimana kabarmu di dalam kubur? Kata Abu Lahab, Allah menyiksaku illa fi yaumil isnin, kecuali di hari Senin. Masyaallah. Ternyata Abu Lahab itu Bapak Ibu tidak Allah siksa di hari Senin. Kenapa dia tidak disiksa di hari Senin, Pak? Karena dia bergembira dengan kelahiran keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Orang sekutu Abu Lahab, orang seingkar Abu Lahab, dengan dia senang lahirnya Nabi, tak disiksa. Apakah kita tak mau dapat nikmat-nikmat kebaikan itu dengan bahagia kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu kenapa kita berkumpul malam hari ini? Karena kita gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengulang-ulang kaji lagi, ingin melihat-lihat lagi, ingin mentadabburi lagi tentang apa dan bagaimana serta hikmah dari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tahun-tahun depan ada lagi peringatan Maulid Nabi, datang. Walaupun kalau datang pengajian ini berat dia, berat datang pengajian. Siapa bilang datang pengajian ini ringan? Berat.
Kenapa? Karena setan itu punya tugas 3. Itu tugas setan. Boleh kita baca dalam kitab Talbisul Iblis. Dia punya tugas 3. Apa tugas setan itu? Yang pertama, mencegah kita beribadah. Nah, itu tugas dia. Diumumkan Bapak Ibu, insya Allah nanti kita ada pengajian. Kami harapkan Bapak Ibu datang ke masjid. Tapi ada pengumuman ini pun agak aneh-aneh juga. Apa pengumuman yang aneh itu? Bapak Ibu, hari ini kita pengajian. Bagi Bapak Ibu yang di rumah harap segera hadir. Yang Bapak Ibu dalam perjalanan harap mempercepat langkahnya. Allah karim. Disuruh mempercepat langkahnya. Udahlah hujan gerimis, jalan licin, disuruh awak ini mempercepat langkahnya. Selamat ya sampai ke masjid ini, alhamdulillah tuh. Jadi jangan disuruh mempercepat langkahnya, kasihan. Doakan aja selamat sampai ke masjid. Udah. Lalu apa tugas setan itu? Yang pertama tadi tugas setan itu mencegah kita beribadah. Itu tugas setan. Kita mau beribadah, apa kata setan? Tidak usah, jangan. Mau kemana Bapak? Mau ke masjid? Jangan ke masjid. Kenapa? Nanti hilang sendal. Kata setan itu hilang sendal. Tapi Bapak Ibu kalau hilang sendal Pak ke masjid, bersyukur Pak ya. Bersyukurnya bukan bersyukur hilang sendalnya, bukan. Bersyukur tempat hilangnya bagus, masjid. Apalagi masjid Al-Muhajirin. Adapun kalau hilang sendal saya ikhlas saya. Bersyukur hilang sendal. Kenapa bersyukur? Karena tempat hilangnya bagus, masjid. Dan ternyata dalam kisah disampaikan kepada kita ada sendal yang masuk surga. Ada sendal yang masuk surga. Sendal siapa itu? Sendal Bilal bin Rabah masuk surga. Jadi kalau sendal kita hilang, berdoa saja, berjumpa dia dengan sendal Bilal. Pak Haji, mana sendal? Alhamdulillah masuk surga. Masya Allah. Masuk surga. Saya tahu Pak siapa yang ambil. Tahu sadar aja dia masuk surga nanti. Dan saya doakan yang ngambil sendal saya itu pun masuk surga. Masya Allah. Mulia betul hati Pak Haji. Kalau bisa hari ini juga dia masuk surga. Itu dah lain. Doakan masuk surga Pak. Dibisikkan setan. Tidak usah datang pengajian. Kenapa? Gerimis, dingin. Di rumah saja. Kan udah capek tadi kerja. Itu tugas dia. Tapi orang yang paham, datang. Aku tahu dia bisikanmu tadi. Kau takkan bisa membisikkan aku, mencegah aku beramal. Dasar setan. Jadi keadaan orang manggil begitu. Berangkat dia beribadah, berangkat dia mengaji, berhenti setan itu. Misalkan di sholat, datang. Apa kata setan itu? Dekat pintu saja. Jangan di sok depan, nanti payah pulang. Dekat pintu. Dipilih dia dekat pintu. Dekat pintu itu maksudnya bukan yang bagaimana bukan. Maksud dia supaya bisa cepat pulang. Itu maksudnya. Bukan karena tak bisa tidak mengganggu orang, bukan. Karena ada sahabat Nabi namanya sahabat Rasulullah SAW, Thauban. Itu kalau dia sholat dia tidak pernah di tengah-tengah sini, tidak pernah. Dia selalu di pinggir. Tapi ditanya sama Rasul, kenapa engkau duduk di pinggir tuh? Apa dia bilang? Supaya tidak dilewati orang. Itu bagus. Tapi kalau tanya kenapa engkau dekat pintu? Supaya cepat pulang. Begitu sholat, Allahu Akbar. Apa bisikan setan? Ingat nggak kejadian 5 tahun yang lalu? Masya Allah. Teringat dia, iya. Kejadian 5 tahun yang lalu diingatkannya. Kejadian-kejadian. Maka orang yang paling pintar, orang yang sholat, kunci itu tak tahu di mana letaknya. Pening malah dia mencari kunci itu. Tapi pas sholat ngangguk sendiri dia. Dalam laci. Itu orang sholat tuh, hebatnya orang sholat. Dibisikkan setan tuh, dibisikkan setan. Alhamdulillah di sini imamnya hafiz, alhamdulillah. Tapi nanti kalau Bapak Ibu berada dalam perjalanan, singgah Bapak Ibu di satu masjid, satu musola, baca imam itu pun bersela imam istilahnya bacanya. Tidak boleh kita itu
Misalkan imam baca begini, Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang fasih ain. Kok alamin? Ain, alamin. Apa imam? Dia sholat tapi begitu dalam itu. Tak fasih pun jadi imam. Apa? Kalau mau ikut, kalau tak mau mufarraqah. Selesai. Jangan diejek-ejek imam. Bisikan setan. Yang kedua tadi bisikan dia apa? Membuat kualitas ibadah kita ini menurun. Itu tugas dia. Tapi ada orang nanya begini, Ustaz, kenapa kami kalau pas sholat itu nguap kok sering betul Ustaz? Kalau udah sholat tak nguap, tapi kalau pas sholat baru lagi Allahu Akbar, baru lagi Ustaz nguap. Jadi kemarin hari Sabtu yang lalu saya tanya, bertemu saya dengan dokter, saya tanya, karena itu masalah kesehatan. Kalau kesehatan harus tanya sama orang kesehatan, jangan tanya sama ustaz. Kalau pertanian, tanya sama ahli pertanian, jangan tanya ustaz. Ini ada petani tanya sama ustaz. Ustaz, saya nanam padi. Nah, terus banyak betul hamanya Pak Ustaz. Apa yang harus saya kasih? Kata ustaz tuh, kasih racun. Disiram memang racun tuh, mati hama tuh. Tapi besok pagi yang bertambah hama tuh lagi. Tanya sama ustaz, Ustaz, semalam ustaz bilang kasih racun, udah saya siramkan racun tuh, mati hama tuh. Tapi hari ini tambah banyak dia datang ke ustaz. Apa kata ustaz tuh? Biarkan saja. Kenapa? Itu keluarganya tak siap. Jangan tanya pertanyaan sama ustaz, tak pas jawabannya. Jadi saya tanya ini sama dokter. Dia bilang apa? Ternyata posisi yang paling nyaman di tubuh anatomi manusia nih, di anatomi kita paling nyaman posisi itu begini. Ini paling nyaman daripada gini, dari gini. Yang paling nyaman itu begini. Maka kena posisi tubuh, posisi anatomi badan kita ini nyaman betul rasanya, disitulah dia nguap. Jadi nguap itu biasa dalam sholat. Yang tak biasa itu nguap masih ketawa. Yang tak biasa. Udah mau nguap, dibuka mulut tak ditutupnya, itu masalah. Bersuara pula lagi. Kalau kita kaji pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ummah, kalau nguap bersuara dalam sholat, batal. Masya Allah. Apalagi nguapnya makan jengkol. Berdabal-dabal batal. Jadi kalau nguap dalam sholat, biasa yang jelas dia ditutup, itu saja. Jangan, ya Allah bapaknya 10 kali dia nguap 1 kali, banyak jinnya. Lebih-lebihkan cerita. Bapak rukyah lah Pak. Kenapa dia rukyah? Bapak nguap 10 kali 1 rakaat, banyak jinnya. Tidak, itu ternyata biasa. Ada juga orang yang tak nguap dalam sholat. Ada juga. Kenapa dia tak nguap dalam sholat Pak Ustaz? Karena tak sholat. Maka dia tak nguap. Jadi dibuat setannya amal kita itu berkurang. Itu tugas dia. Kalau kita lupa bacaan, itu kerjaan dia. Tapi kita kan ada fikihnya. Ini saya sampaikan satu fikih. Fikih dalam sholat. Teringat saya. Apa fikihnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sholat baca surah, lupa kita baca surah itu, lanjutan surahnya lupa kita. At-tin itu hafal betul kita, at-tin itu. Tapi pas dibawa sholat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, wat-turi sinin. Tak dapat lagi. Balik lagi. Wat-tini waz-zaitun, wat-turi sinin. Tak dapat. Ngeblank betul. Lalu apa yang dia buat? Farka, kata para ulama kita, ruku. Tak boleh dia lupa. Wat-turi sinin. Apa lanjut? Tak dapat dia. Akhirnya dia lari ke surah yang lain. Qul
50 ini jadi surau pelarian. Tak dapat kemana-mana, balik ke dulu. Tapi kajinya ternyata tidak boleh, Bang. Tidak boleh. Kalau di mana kita lupa, rukukan di sini. Jadi kita ini mau murojaah, mau mengulang hafalan surah Yasin misalkan. Hafal surah Yasin. Waladdallin. Amin. Mau baca surah Yasin. Hafal kita Yasin ya. Oh, kita bawa di sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tak dapat. Allahu Akbar, rukukan. Kata imam begitu, rukuk dia. Allahu Akbar. Apa kata makmum? Mantap, Mam. Cepat sholat kita ini. Jadi memang tak boleh dengan surah yang lain itu, tak boleh. Kalau bahasa saya itu seribu. Tak boleh. Kan sholat ini kan banyak istilahnya. Mencuri dalam sholat ada, bermaksiat dalam sholat ada, selingkuh dalam sholat ada. Itu banyak kajian. Jadi tugas setan yang kedua tadi apa? Dia menurunkan kualitas amal. Insya Allah kita tetap jaga amal. Saya tidak mau dikurangi nilai saya oleh setan. Begitu kita tanamkan dalam hati. Lalu yang ketiga apa tugas setan? Ini masalah yang ketiga nih, Pak. Apa tugas setan yang ketiga ini? Yubtilul amal. Dia hancurkan amal. Ada orang yang setan pertama nih bisa dia lawan, sholat dia. Yang kedua, setan mencoba untuk merusak-rusak sholat dia, bisa dia jaga, paham dia fikihnya. Tapi yang ketiga nih yang payah. Apa yang ketiga itu? Begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Buk. Ada sibuk yang tadi. Udah 2 hari ini dia baru. Hancur amal. Hancur. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yes, salat saya lebih baik daripada salat dia. Salat saya lebih khusyuk daripada salat dia. Alhamdulillah. Hancur amal. Ada memang orang yang bilang begitu. Apa dibilangnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, tadi saya sholatnya khusyuk betul. Tahu pula dia sholatnya khusyuk. Berarti tidak khusyuk. Gimana Bapak tahu sholat Bapak khusyuk? Khusyuk Pak Ustaz. Kok bisa tahu? Tadi saya sholat Pak Ustaz, tak saya dengar suara apapun Pak Ustaz. Imam rukuk saya tak dengar. Imam salam pun saya tak dengar. Akhirnya itu bukan khusyuk, itu tidur. Terlelap itu bukan khusyuk. Itu tugasnya itu, dihancurkan amal. Jadi jangan ada merasa amal lebih baik dari orang, tak boleh. Kalau ada rasa itu fastaghfiru rabbakum, beristighfar gitu. Jangan. Kenapa? Di akhir surah Al-Kahfi, insyaallah kita rutin baca Al-Kahfi, Pak. Di akhir surah Al-Kahfi itu apa Allah katakan? Alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di antara orang yang tersesat dengan amalnya adalah merasa amalnya lebih baik dari orang lain. Auzubillah. Salat saya lebih paten daripada salatnya. Ada hancur itu. Zikir saya lebih khusyuk dari dia. Ada hancur itu. Tidak boleh. Karena kita beramal itu bukan untuk membandingkan amal kita lebih baik dari amal orang lain, bukan. Kita beramal itu supaya Allah sayang sama kita, Allah ridho sama kita. Karena itu kita beramal, bukan karena ingin membandingkan amal kita dengan amal lain. Nauzubillah. Kalau ada rasa itu fastaghfiru rabbakum, beristighfar gitu. Nah ini yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baru satu. Lanjut. Kalau udah ada menguap dan berhenti. Berarti udah tenang deh. Sekali lagi ya. Insyaallah tuntas. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata yang memberi nama Nabi Muhammad SAW itu adalah kaki
kakeknya Abdul Muthalib. Di mana dia kasih nama itu? Dia kasih namanya di Ka'bah. Dan kalau bahasa kita ditapalkan namanya. Jadi proses menapalkan nama itu ada. Sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad lahir. Siapa yang menapalkan namanya? Kakeknya Abdul Muthalib. Dibawa Abdul Muthalib ni Nabi Muhammad ini ke dalam Ka'bah. Lalu apa kata Abdul Muthalib? Samaituka Muhammad. Itu ada dalam kitabnya tadi Muhammad itu. Ku kasih nama Muhammad. Itu kan menapal nama itu. Kita kan begitu juga. Napalkan nama, ada anak lahir, kita kasih nama, kan begitu prosesnya. Ada juga yang tak pakai napalkan nama, ada juga. Mendoa hadiah caranya ada juga. Macam-macam lah aktivitas. Ada yang pakai marhaban, rabbana, segala macam. Tapi yang jelas menapalkan nama itu ada sejak zaman Nabi Muhammad. Dikasih nama Nabi Muhammad ini Muhammad. Yang nama ini tak pernah ada sebelumnya. Dulu nama orang Arab dulu namanya Abdul Uzza, Abdul Wahab, begitu-gitu namanya. Ini kok Muhammad? Tak dikenal nama Muhammad ini sebelumnya. Lalu ditanya kepada Abdul Muthalib, kenapa kau kasih nama Muhammad? Apa jawaban beliau? Supaya dia menjadi terpuji dan dipuji oleh seluruh alam. Alhamdulillah terkabul doanya. Jadi kita ini namanya bagus, dipanggil juga harusnya bagus. Ya. Nabi Muhammad dikasih nama Muhammad, dipanggil Muhammad. Bagus begitu. Kita namanya bagus. Abdullah. Panggilannya di sinilah masalahnya. Udah dikasih nama bagus Abdullah, panggilannya apa? Dun. Namanya siapa? Lailatul Mufidah. Masya Allah, malam yang banyak mendatangkan manfaat. Bagus. Panggilannya siapa? Ida itu apa artinya, Bu? Ida itu artinya menunggu. Masa Ida? Masa menunggu. Maka dia menunggu aja deh. Rusak aja dia. Nah, jadi kalau kita udah punya nama yang bagus, anak ini kita kasih nama yang bagus, panggil dia juga yang bagus. Tapi tentang nama ini, boleh kita panggil apa? Tidak panggil nama. Misalkan apa? Istri manggil suami ayah, boleh. Tapi Pak Ustadz kemarin kami ada kaji, kata Ustadz tuh tak boleh istri manggil suami dengan sebutan ayah atau sebutan abi. Ada tuh Pak, saya pertanyaan itu. Dan suami tak boleh manggil istri umi, tak boleh. Tak boleh manggil istri dengan sebutan ibu, bunda, tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena nanti akan jadi nasab katanya. Kalau istri manggil suaminya ayah, itu ayah dia jadi. Bagaimana mungkin dia nikahi ayahnya? Begitu pula bahasa. Dia minta fatwa ini, pendapat ini di mana? Di Arab. Di Arab itu bahasa ayah abun. Kalau ayah saya abi. Bagaimana mungkin suami istri memanggil suaminya abi? Salah, betul tuh Pak. Karena mereka memahami abun itu artinya ayah saya. Padahal maksud kita memanggil suami abi adalah ngajarin anak kita. Kalau itu adalah ayah kita, abi, supaya dia manggil ayahnya juga abi. Itu maksud kita. Tapi salah kata orang tua Ustaz, tak boleh. Suami tak boleh manggil istri umi. Iyalah tak boleh karena nama istrinya bukan umi. Marah istrinya, siapa umi dia? Suami tak boleh manggil istrinya umi. Kenapa? Karena kalau disebut umi itu artinya ibu saya. Bagaimana mungkin kita menikahi ibu kita? Itu jawaban orang Arab juga. Betul, tak salah. Tapi mereka tak paham tentang kondisi kita. Maksud kita manggil umi itu bukan ibu kita, tapi ibu dari anak-anak kita. Dan itu bermasalah. Nah, kita kan harus ikut mereka, Pak Ustaz. Oh, kalau mau ikut mereka tak sanggup kita, Pak. Tak sanggup, Bu. Kenapa tak sanggup? Saya kasih kisah yang saya alami sendiri, Pak. Kami tinggal di Sakkah namanya, di bangunan itu.
lantai 5, tapi kami di lantai bawah. 3-4 itu orang Arab, orang Mesir. Kan dengar kita komunikasi mereka. Istrinya manggil suaminya, Bang. Kalau nama suaminya Muhammad dipanggil Muhammad. Kalau nama suaminya Mahmud dipanggil Mahmud. Istri manggil suami Mahmud. Itu mau bawa di sini. Nama suaminya Uden misalnya. Dipanggil sama istrinya, "Dan." Kita kan harus sama dengan mereka, Bos. Orang Arab kita lebih paham. Tapi tak sanggup kita, tak sanggup. Orang kalau istri yang manggil nama suami itu biasa. Nama suaminya Ahmad, ya Ahmad, biasa tuh. Ya Mahmud, biasa tuh. Kita coba kan dibuat begitu. Ibu manggil suami, "Den." Apa yang terjadi, Pak? Parkir mobil Pak Ustaz di pengadilan agama. Masalah. Jadi tidak usah. Kan fatwa itu kan berubah-berubah tempat, dia berubah fatwa kan begitu. Kalau tentang Indonesia ini ya sama ulama Indonesia. Selesai. Jadi Nabi Muhammad itu dikasih nama Muhammad, dipanggil Muhammad. Kita pun hendaknya begitulah ya, Bu. Ibu udah ngasih nama anak bagus, bapak udah ngasih nama anak bagus, jangan dipanggil ujungnya saja, terpanggil yang lain. Saya ngasih nama anak saya ini Pak Ustaz, namanya yang ada dalam Al-Quran. Apa namanya? Dalam Al-Quran itu Pak Ustaz saya baca Wan-narul jahim. Itu kan cantik Pak Ustaz, cantik kan? Cantik untuk tidak dibuat. Haru jahannam khalidina fiha. Pilih nama yang bagus, yang itu akan menjadi kebanggaan. Panggil namanya supaya apa? Ada artinya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita peringati malam hari ini, taklah dia berarti banyak tanpa kita teladani dia, tanpa kita jadikan beliau teladan bagi dalam kehidupan kita. Nah, dalam teladan, karena Allah sendiri sudah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, dalam dirimu itu ada tauladan yang mulia, ada tauladan yang baik. Kadang kita ini Bapak Ibu, tapi bukan di sini ya, ini di jauh sana. Kadang ada misalkan istri, ada istri beramal banyak betul amalnya. Ditanya satu, kenapa ibu banyak betul beramal? Dia bilang apa? Supaya masuk surga Pak Ustaz. Padahal surga dia itu ada di suami. Ada di suami. Zikirnya banyak, tahajudnya banyak, tapi kalau ngomong sama suami cetus saja, tak ada guna. Marah dia sama suaminya. Main mulut aja. Bu, ayah mau mandi, mana tuh? Tapi jangan tanya masalah zikir. Semua nangis. Tapi kalau sama suami, mana tuh? Ini kan sama dengan peristiwa kalau kita orang nanya sama orang Jawa. Orang Jawa tuh tapi di daerah Jawa ya. Kita tanya, Masjid Al-Muhajirin mana? Oh, gitu. Tapi kalau udah pindah ke Sumut beda lagi, pindah ke Riau beda lagi, pindah ke Sumbar beda lagi. Mana Masjid Al-Muhajirin? Apa khutbahnya Bapak Ibu? Banyak betul yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Tapi izinkan saya menyampaikan 2 poin saja tentang khutbah. Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama di mana? Yang pertama di keluarganya. Di keluarganya. Mencontoh Nabi Muhammad di kehidupan keluarganya. Ada orang studi banding ke sana ke sini, habis uang ratusan juta ke sana ke sini
untuk ikut pelatihan, ikut seminar ke sana ke sini untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Padahal tips menjaga keutuhan rumah tangga itu ada dalam kitab tipis Rumah Tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di situ ceritanya. Apa ceritanya Pak Ustaz? Ini saya sampaikan komunikasi. Karena inti di rumah tangga itu komunikasi. Itu salah satu inti. Komunikasi. Kita Pak, ya Pak. Oh Pak. Kita nih Pak, kalau istri itu banyak bicara, maklum Pak. Kenapa harus kita maklumi Pak kalau istri banyak bicara? Karena kata dokter saraf, tapi nanti Bapak boleh tanya lagi. Saraf perempuan itu 3 Pak. Saraf bicara perempuan itu 3. Kanan, tengah, kiri. Itu saraf perempuan bicara. Maka bahasa perempuan itu cuma ada 2. Kalau tidak banyak, banyak sekali. Kalau dia ngomongnya banyak, semua sarafnya berfungsi. Sehat pun. Tapi kalau ngomongnya dikit, itu tak sehat. Bapak ada rezeki, Bapak kasih tahu sama ibu, Bu, alhamdulillah tunjangan ayah cair. Apa kata ibu? Alhamdulillah ya, ibu senang. Udah, itu aja jawabannya. Tak sehat tuh. Tak sehat. Nah, itu kata dokter saraf. Kalau salah dokter saraf ini. Tapi kalau kita bilang, Bu, alhamdulillah tunjangan ayah cair. Apa kata ibu? Alhamdulillah ya, memang rezeki nak kemana ya. Alhamdulillah ibu senang ya. Nanti ayah balik ya, sehingga bawakan durian ya. Nanti beli durian di simpang itu ya, dekat lampu merah itu. Itu dia jual semalam itu 1 biji 35. Tapi ayah tawar lah, jangan mau 35, tawar 15 ya. Kalau tak mau dia 15, 20 pun jadilah ya. Banyak betul ngomongnya Pak, itu sehat. Dengarin aja. Jangan diwajibkan handphone. Iya. Oke, sehat. Itu sehat walafiat. Sehat walafiat. Begitu juga Bu. Jadi Pak, kalau istri itu ngomong banyak, tugas kita cuma satu aja. Apa tuh? Dengerin. Walaupun dimarah, ayah dimarah, ibu dimarah. Udah. Selesai masalah. Ngomong banyak betul. Dengerin aja, selesai masalah. Kenapa? Karena ternyata yang ngalamin ini bukan kita saja Pak. Umar bin Khattab ngalamin. Jadi Umar bin Khattab ini tak tahan juga dia diomelin istri ya. Diomelin sama istri ya. Tak tahan. Pergi dia ke rumah. Sahabat lain. Ditemu. Masya Allah. Umar bin Khattab ini direpetin. Dimarahin istri. Ketahuan sama sahabat yang lain. Tapi dia tak marah, Umar bin Khattab. Itu hebatnya. Sampai sahabat ini bertanya, Umar, kami ini heran sama engkau. Apa yang kau herankan? Engkau ini kan khalifah. Kalau bahasa kita sekarang ini dialah presidennya begitu. Engkau kan khalifah. Engkau ini ditakuti oleh orang. Jangankan manusia, setan pun takut samamu, wahai Umar. Tapi tadi kami dengar istrimu merepetimu, istrimu memarahimu. Engkau kok diam aja? Apa kata Umar? Bagaimana mungkin aku bisa marah dengan perempuan yang dari rahimnya telah melahirkan anakku? Setuju ibu ceritanya? Jadi Umar bin Khattab tuh Pak, dia dimarahi juga sama istrinya. Tapi dia tidak pernah mukul, tidak pernah marah, masih tidak. Didengarin aja. Karena perempuan itu ketika dia banyak bicara dia butuh satu respon, angguhkan atau gelengkan. Ya, nggak ya ulang. Ngerti ya? Udah. Habis itu besok mau buat lagi dah. Yang penting ini selesai masalah. Ibu juga begitu ya Bu. Nah ini komunikasi yang kita dapat dari rumah tangga Rasulullah. Suami ini Bu, saraf bicaranya satu. Laki-laki itu saraf bicaranya satu. Jadi bahasa laki-laki itu cuma satu. Apa? Sikit.
dan sikit sekali. Itu ngomong suami. Jadi bukan karena ayahnya udah 10 tahun menikah ngomongin banyak lagi. Enggak. Memang syarat dia makin lama itu makin dikit. Itu syarat. Tidak ada pengaruh dengan dulu pertama nikah manggilnya bagus. My baby ini, my darling, my love. Itu 10 tahun awal. 10 tahun kedua panggilannya bunda, mama. 10 tahun ketiga panggilannya woi. Woi, apa sekali? Lama betul. Woi. Udah woi pula panggilannya. Suami kami itu Pak Ustaz tak cinta lagi dia sama kami Pak Ustaz. Kenapa tak cinta? Ngomongin dikit deh. Saya curiga sama Pak Ustaz. Pasti ada selingkuhan dia. Asal ditanya, ayah dari mana? Dari kerja. Kenapa ya lama kali? Hujan. Sikit aja punya Pak Ustaz. Dulu ya Allah banyak, sekarang sikit. Memang gitu syarat laki-laki itu Bu. Ngomongnya sikit. Kenapa? Syaratnya satu. Makin lama dia makin lemah syaratnya. Makin sikit bahasanya. Maka kalau yang kue asmani, assalamualaikum ya lagi ngapain? Ayah lagi kerja ya. Itu perempuan tua, dia nanya dan jawab. Saya doakan ayah sehat-sehat, nanti pulang sehat-sehat. Ya, kan dapat iklan. Nanti malam ada peringatan Maulid di Masjid Al-Muhajirin. Rencana ibu mau datang, tapi ibu bingung pakai baju apa ya? Karena baju yang ini udah ibu pakai tadi siang, yang warna biru ini udah ibu pakai semalam. Nah, ada baju yang baru ibu beli, baru datang yang baju ini. Ibu rencana mau pakai baju ini ya, tapi tak masuk pula sama jilbabnya ya. Nah, terus ibu tadi menyuci celana ya, dapat ibu duit 200.000 di kantong ayah. Ibu ambil duit ini ya, untuk ibu belikan jilbab untuk pengajian nanti malam ya. Nah, dan insya Allah ini jadi amal juga bagi ayah. Ibu doakan ayah itu sehat-sehat, murah rezeki. Dikirim. Apa balasan suami ibu? Oke. Udah banyak. Bacanya cuma oke. Balasannya oke. Itu kalau ibu dapat balasan WA begitu, ibu harus bangga. Kenapa? Karena suami ibu betul-betul laki-laki. Karena laki-laki itu ngomongin satu sedikit. Ini rumah tangga Rasulullah SAW. Tidak ada yang disampaikan di kita ini, Pak. Dalam kehidupan kita ini, untuk berumah tangga itu berdasarkan cinta, tapi berasaskan iman, agama. Ini ada orang bercerai. Kenapa cerai? Apa kata istri? Dah tak cocok lagi kan? Ditanya suami kenapa bercerai? Kan udah tak sepaham. Pertanyaannya sejak kapan kita cocok? Sejak kapan kita sepaham? Tak pernah. Tak pernah kita sepaham sama istri itu tak pernah. Tak pernah kita cocok sama istri tak pernah. Kenapa? Dari keturunan yang berbeda, dari hobi yang berbeda, dari kebiasaan yang berbeda. Bagaimana bisa cocok? Tak akan mungkin. Lalu kenapa kita masih mau berumah tangga sama dia? Karena Nabi suruh nikahi karena 4. Yang terakhir apa? Karena agama. Fasfar bizattid din. Karena agama kita, karena iman kita. Itu. Ini saya kasih tips untuk ibu-ibu. Ibu kalau minta sesuatu sama suami, itu tak boleh mandang mata suami. Tak boleh mandang mata suami. Ya, nanti kita keluar ya. Jadi gimana Pak Ustaz? Nunduk. Ya. Ibu mau ngomong, tapi nunduk aja. Apa ya? Apa Bu? Ibu mau ngajak ayah keluar malam nih. Cair proposal. Cair. Tapi suami harus ngaji juga malam nih. Kalau suami tak ngaji malam nih, besok ibu ngomong sama suami. Ya, ibu mau ngomong. Nunggu istri saya ini ada suami. Dirasa pula badan gua agak hangat.
rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidah Aisyah pada hadis riwayat Imam Bukhari, tidak ada yang dapat menghalangiku bergerak, kata Sayyidah Aisyah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbaring di pangkuanku. Wah, itu Sayyidah Aisyah. Tak ada yang bisa menghalangiku bergerak kecuali Rasulullah itu berbaring di pangkuanku. Dan Rasulullah tempat dia berbaring yang paling nyaman itu di pangkuan Sayyidah Aisyah. Itu paling nyaman Rasulullah berbaring. Kalau ini dipahami oleh rumah tangga suami istri kan aman. Suami itu mau baring dia pulang dari kerja, dicarinya pangkuan istri. Kata si istri, aku layan, udah tua. Padahal itu bagus. Cari-cari itu malu ya, malu. Kalau ini dipahami, Masya Allah. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan yang terakhir, tentang keseharian Rasulullah. Tadi kan 2 janji saya. Yang pertama di keluarganya, yang kedua di keseharian. Apa keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita satu hal, Bapak Ibu. Apa itu? Nah, banyak ya dalam doa. Satu hal ini saya ingin sampaikan. Rasulullah itu mengajarkan kita, kalau berdoa, doakan orang lain. Kalau berdoa, doakan orang lain. Kalau kita, hadisnya riwayat Imam Bukhari, ada dalam kitab Adabul Mufrad. Kalau ingin doa kita cepat Allah kabulkan, doakan orang lain. Tapi jangan sebut sama dia, Pak, tadi malam saya doakan Bapak loh. Tidak bisa. Doakan aja dia, Pak. Dia tidak tahu kita doakan, insya Allah doa kita cepat Allah kabulkan. Kenapa cepat Allah kabulkan doa kita? Karena ketika kita doakan orang, yang doakan kita siapa? Malaikat. Sehingga kita tidak fokus dalam doa kita saja. Ya Allah, murahkan rezeki, ampuni dosa, ya Allah. Tak fokus dengan itu saja. Tapi kita ingat dengan keluarga kita, ingat dengan teman kerja kita, ingat dengan tetangga kita, ingat dengan jamaah kita. Ya Allah, ada satu jamaah saya hari ini sakit ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Itu doa kita cepat Allah kabulkan. Pasti apa kata malaikat? Amin, walakal mislu. Amin, dan untukmu hal yang sama. Dan tidak usah dipotong-potong doa. Pak, kami sudah mendoakan Bapak, semoga Bapak cepat sembuh. Tidak usah. Ini kan sekarang semuanya dipoto, update status. Ya Bu, ini kadang suami tidak pulang, ditulis di Facebook, sedih. Suami sudah 3 hari 3 malam tidak pulang. Ngapain ditulis di Facebook? Nanti ada yang komen memang Pak, ada yang komen. Apa komennya? Sabar Bu, suami ibu cari rezeki butuh pengorbanan. Iya. Terus ada lagi yang komen, sabar Bu, kadang cinta harus diuji dengan kerinduan. Ada yang komen ketiga, Bu, kalau suami datang pulang 3 hari 3 malam, itu tanda dia punya simpanan. Nah, stres. Tidak usah diceritakan yang tak baik-baik di Facebook, di WA itu tidak usah. Lalu apa pesan dari Maulid Nabi Muhammad SAW ini yang ketiga? Alhamdulillah, tuntas kaji kita. Yang ketiga ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengajak kita untuk lebih mencintai beliau. Saya bacakan satu ayat Al-Quran, satu hadis Rasulullah SAW. Boleh Bapak Ibu baca di Quran surah Al-Anfal ayat 33. Di situ apa yang Allah sampaikan? Ketika Nabi Muhammad SAW sakaratul maut, sebelum dicabut oleh malaikat, itu kan kejadian inilah yang malaikat Jibril tidak sama dengan Rasulullah. Artinya tidak berada di samping Rasulullah. Di mana-mana kalau Nabi Muhammad mengalami sesuatu atau perjalanan, malaikat Jibril selalu ada. Tapi di sakarat Nabi Muhammad ini, Jibril tak ada di samping Nabi Muhammad. Mau dicabut nyawa Nabi Muhammad ini, dia tanya, bagaimana keadaan umatku setelah kematian? Maka malaikat ini bertanya kepada Allah,
Apa kata Allah? Nah, inilah yang disampaikan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, Allah tidak akan siksa umatmu. Allah tidak akan binasakan umatmu. Allah tidak akan azab umatmu. Wa anta fihim, selama engkau berada bersama mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak disiksa bukan karena amal soleh kita. Kita tidak ditimpakan azab bukan karena doa kita, bukan. Tapi karena kita ini umat Nabi Muhammad, itu saja. Karena kita umat Nabi Muhammad, sebanyak apapun dosa di kehidupan ini, tidak ada musibah, tidak ada azab namanya, tidak ada yang diazab oleh Allah, tidak ada yang dilaknat oleh Allah, tidak ada yang dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Aku kan dah mau meninggal. Sepeninggalku, iya, kalau aku masih hidup, ada orang yang di tengah-tengah orang manusia ini, mereka tak akan disiksa. Tapi sepeninggalanku bagaimana? Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Muhammad, Allah tidak akan menyiksa hambamu, umatmu. Allah tak akan mengazab umatmu selama mereka beristighfar. Lalu ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita bahwasanya likulli nabi da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Itu setiap nabi punya doa yang mustajab. Lalu Nabi Muhammad ini menyimpan doanya yang mustajab. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah hijrah ke Taif. Lalu dia disiksa. Padahal kalau dia berdoa sama Allah seperti doanya Nabi Nuh, seperti doanya Nabi Saleh, selesai itu umat pada waktu itu. Ya Allah, binasakan orang Taif ini, hancur Taif itu. Tapi Nabi Muhammad tak membaca doa itu. Sampai di akhir hayatnya dia tak baca doa itu. Dan Nabi sampaikan kepada sahabatnya, setiap Nabi itu punya doa yang mustajab. Lalu kata sahabatnya, kenapa engkau tak doa kepada Allah wahai Muhammad agar Allah panjangkan umurmu atau Allah binasakan orang yang menzalimimu? Kenapa engkau tak doakan? Kan doamu mustajab. Apa kata Nabi Muhammad? Aku tak doakan itu. Aku simpan doaku yang mustajab ini. Kapan engkau akan mendoakan? Kapan kau gunakan doa ini wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Aku akan gunakan doaku yang mustajab ini nanti di hari kiamat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatku. Itulah Nabi Muhammad, Nabi kita. Dia tak berdoa di kehidupannya, tapi dia simpan doa yang mustajab itu nanti di hari kiamat. Untuk apa doa itu? Untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kita mendapat doa keselamatan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Ini kaji kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita tutup dengan berdoa. Sebelum berdoa, mari sama-sama kita beristighfar, meminta ampun dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan, menurunkan dan memberikan keberkahan untuk kita, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk negeri kita.